Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu? Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tapi kadang muncul dalam bentuk yang sulit dijelaskan. Seperti ketika kamu bisa merasakan emosi seseorang tanpa kata, atau saat tubuhmu tiba-tiba kuat di saat genting. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa energi dalam yang selama ini tidur di dalam dirimu mulai bergetar, meminta untuk dibangunkan. Namun banyak orang salah memahami tenaga dalam. Mereka mengira ini tentang jurus, kekuatan super, atau kemampuan luar biasa yang bisa ditunjukkan. Padahal, tenaga dalam bukan tentang memamerkan kekuatan, tapi tentang mengenal diri sendiri pada tingkat yang paling dalam. Bayangkan tubuhmu seperti samudera luas. Di permukaannya ada ombak. Itu pikiranmu, emosimu, rutinitas harianmu. Tapi jauh di dasar laut, ada arus kuat yang tak terlihat. Arus itulah tenaga dalam, tenang, tapi luar biasa kuat. Dan langkah pertama untuk mengaktifkannya, bukan dengan memaksakan diri, melainkan dengan menyadari keberadaannya. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana manusia zaman dulu memahami kekuatan ini. Kita akan melihat bagaimana napas, kesadaran, dan niat bisa membuka pintu menuju sumber energi yang telah ada sejak awal kehidupan. Kita akan bicara tentang apa sebenarnya tenaga dalam itu, bagaimana cara pertama untuk merasakannya, dan mengapa kebanyakan orang gagal menemukannya walau sudah berlatih bertahun-tahun. Tapi sebelum semua itu, ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Mengaktifkan tenaga dalam bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru, melainkan membangunkan sesuatu yang sudah ada. Seperti bara kecil di dalam dada yang hanya menunggu satu hembusan kesadaran untuk menyala kembali. Dan langkah pertama adalah mengenali bahwa kekuatan itu benar-benar ada di dalam dirimu. Untuk memahami bagaimana tenaga dalam bekerja, kita perlu kembali jauh ke masa ketika manusia belum mengenal listrik, mesin, atau bahkan istilah energi. Namun, mereka sudah tahu bahwa ada sesuatu yang mengalir di antara langit dan bumi, di antara hembusan napas dan detak jantung. Di Tiongkok kuno, mereka menyebutnya Qi, napas kehidupan yang mengalir di seluruh alam semesta. Di India dikenal sebagai prana, energi vital yang masuk melalui setiap tarikan napas. Di Nusantara sendiri, leluhur kita menyebutnya tenaga dalam, kekuatan batin yang lahir dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan kesadaran. Meski namanya berbeda, semua budaya ini berbicara tentang hal yang sama. Ada kekuatan halus yang tidak terlihat, tapi menjadi sumber dari segala kehidupan. Sebuah daya yang bisa diperkuat, diarahkan, dan disadari. Para guru lama memahami hal ini bukan dari teori, tapi dari pengalaman langsung. Mereka berlatih di gunung, di hutan, di tempat sunyi. Mendengarkan napas mereka sendiri hingga bisa merasakan arus lembut yang mengalir di seluruh tubuh. Mereka menyadari bahwa tenaga dalam tidak bisa dipaksakan. Ia tidak muncul karena ambisi, tapi karena ketenangan dan ketulusan hati. Bayangkan seperti ini, tubuhmu adalah alat musik, dan tenaga dalam adalah getaran nadanya. Kalau alat itu kotor, kaku, atau tidak disetel dengan benar, suaranya akan fals. Begitu juga dengan diri kita. Selama hati masih gelisah dan pikiran masih berisik, tenaga dalam tidak bisa mengalir dengan jernih. Itulah mengapa dalam banyak ajaran kuno, langkah pertama untuk mengaktifkan tenaga dalam bukan latihan fisik, tapi penjernihan kesadaran. Mereka memulai dari hal yang paling sederhana, namun paling sulit. Diam, sadar, dan hadir sepenuhnya dalam setiap napas. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Centhini atau Serat Wirid Hidayat Jati, disebutkan bahwa manusia memiliki pusat tenaga yang tersembunyi di dalam tubuhnya, tempat bertemunya unsur langit dan bumi. Saat seseorang mampu mengatur napas, mengendalikan pikiran, dan menyatukan niat, pusat itu akan terbuka. Dan ketika itu terjadi,
tenaga dalam bukan hanya bisa dirasakan, tapi juga mengubah cara seseorang melihat dunia. Menariknya, ajaran-ajaran ini bukan hanya milik spiritualitas Timur. Bahkan dalam tradisi Barat kuno, dari para filsuf Yunani hingga para mistikus Mesir, konsep yang sama muncul dengan istilah berbeda: vital force, life essence, spiritus mundi. Mereka semua seolah berbicara tentang satu hal, bahwa di balik dunia fisik yang kita lihat, ada arus energi tak kasat mata yang menyalakan kehidupan. Dan sekarang, di zaman modern, ilmu pengetahuan mulai menyingkap hal yang dulu dianggap mistik. Fisika kuantum menunjukkan bahwa segala sesuatu, bahkan benda padat, hanyalah getaran energi pada tingkat paling dasar. Yang berarti, leluhur kita tidak salah. Mereka hanya menggunakan bahasa yang berbeda untuk menjelaskan kebenaran yang sama, bahwa hidup adalah energi yang sadar akan dirinya sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke inti. Bagaimana sebenarnya tenaga dalam bekerja? Dan apa langkah pertama untuk mengaktifkannya? Banyak orang berpikir tenaga dalam adalah sesuatu yang harus diciptakan. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Tenaga dalam tidak perlu diciptakan, karena ia sudah ada di dalam dirimu sejak kamu lahir. Yang perlu dilakukan hanyalah menyadarkan keberadaannya. Coba kamu perhatikan tubuhmu sekarang. Ada jantung yang berdetak tanpa kamu perintah. Ada udara yang keluar masuk tanpa kamu sadari. Ada panas tubuh, aliran darah, getaran halus yang terus terjadi tanpa henti. Semua itu adalah bentuk nyata dari energi hidup yang bekerja diam-diam. Tenaga dalam hanyalah cara untuk menyadari, mengarahkan, dan memperkuat energi itu. Bayangkan kamu sedang memegang senter. Baterainya sudah ada, bohlamnya juga terpasang, tapi cahayanya belum menyala karena tombolnya belum ditekan. Latihan tenaga dalam adalah proses menemukan tombol itu. Dan tombol itu ada pada kesadaran napas. Napas adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Ia menghubungkan tubuh fisik dengan energi halus yang menghidupinya. Ketika kamu bernapas tanpa sadar, kamu hanya memasukkan oksigen. Tapi ketika kamu sadar bernapas, kamu mengalirkan energi kehidupan, tenaga vital yang disebut prana, chi, atau daya hidup. Langkah pertama dalam mengaktifkan tenaga dalam bukan jurus, bukan mantra, bukan gerakan hebat. Langkah pertamanya adalah menyadari setiap tarikan dan hembusan napas. Caranya sederhana, tapi sangat dalam. Duduklah dengan nyaman, punggung tegak, mata boleh terpejam. Tarik napas perlahan lewat hidung, rasakan udara masuk dan bergerak ke dalam dada, perut, sampai kamu bisa merasakan aliran energi itu. Lalu hembuskan dengan perlahan, seolah kamu sedang melepaskan semua ketegangan dan pikiran yang tidak perlu. Jangan buru-buru. Biarkan dirimu mendengarkan napasmu seperti mendengarkan musik. Lama-kelamaan, kamu akan mulai merasakan sesuatu. Mungkin hangat, mungkin bergetar lembut di sekitar perut, dada, atau telapak tanganmu. Itu bukan halusinasi. Itu tanda bahwa arus energi dalam tubuhmu mulai sadar akan dirinya sendiri. Di tahap ini, yang paling penting bukan melakukan lebih banyak, tapi merasakan lebih dalam. Tenaga dalam bukan soal memaksa energi bergerak, tapi mendengarkan bagaimana energi itu ingin bergerak. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan sungai. Kalau kamu melawannya, kamu akan terseret arus. Tapi kalau kamu belajar mendengarkan alirannya, kamu bisa mengikutinya dan bergerak bersamanya dengan lembut. Begitu juga dengan tenaga dalam. Semakin kamu mendengarkan tubuhmu, semakin kamu bisa mengalir bersama energinya. Kesalahan yang sering terjadi adalah banyak orang terlalu cepat ingin merasakan efeknya. Mereka berlatih dengan tegang, menahan napas, menunggu sensasi tertentu. Padahal, ketegangan justru membuat pintu energi menutup. Ketenanganlah yang membuka jalan.
Itulah sebabnya latihan tenaga dalam selalu dimulai dari ketenangan batin. Karena saat pikiranmu tenang, napasmu mulai melambat, dan ketika napasmu melambat, energi dalam mulai muncul ke permukaan. Di titik ini, kamu mungkin belum merasakan kekuatan dalam arti fisik, tapi kamu akan mulai merasakan sesuatu yang lebih penting, kehadiran. Rasa hadir sepenuhnya di tubuhmu, di setiap napasmu, di setiap detik yang kamu jalani. Itulah fondasi dari tenaga dalam sejati. Tenaga dalam bukan tentang menguasai energi, tapi tentang menyatu dengan energi yang sudah menguasaimu sejak lahir. Dan begitu kamu menyadari hal itu, perjalananmu baru saja dimulai. Ketika seseorang mulai sadar akan napasnya, sesuatu yang halus mulai berubah. Tubuh yang tadinya terasa berat mulai ringan. Pikiran yang semula penuh suara pelan-pelan menjadi hening. Dan di antara dua keheningan, saat kamu menarik dan menghembuskan napas, kamu akan mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar udara. Itulah titik di mana kesadaran dan energi mulai menyatu. Dalam banyak ajaran kuno, kesadaran dianggap sebagai pengemudi dan energi sebagai kendaraan. Kesadaran memberi arah, sementara energi memberi daya. Kalau kamu punya energi tanpa kesadaran, kamu akan tersesat. Kalau kamu punya kesadaran tanpa energi, kamu akan lemah. Keduanya harus menyatu agar tenaga dalam benar-benar bangkit dengan seimbang. Inilah mengapa latihan awal tenaga dalam sering disebut sebagai latihan menyadari napas dan niat. Karena niat atau arah batin adalah kunci untuk menuntun energi ke tempat yang benar. Ketika kamu bernapas dengan niat yang jernih, misalnya untuk menenangkan diri, menyembuhkan, atau memperkuat batin, energi akan mengikuti niat itu. Energi mengikuti kesadaran, seperti bayangan mengikuti cahaya. Namun, disinilah banyak orang terjebak. Mereka mencoba mengendalikan tenaga dalam seperti mengatur mesin. Padahal, tenaga dalam tidak bisa diperintah dengan ego. Ia hanya bisa diundang dengan ketulusan dan kesadaran yang lembut. Bayangkan kamu sedang memegang segenggam air. Semakin kuat kamu menggenggam, semakin air itu keluar dari sela jari. Tapi kalau kamu membuka telapak tangan dan membiarkannya diam, air itu akan tenang di sana. Begitu pula dengan tenaga dalam. Semakin kamu berusaha memilikinya, semakin ia menjauh. Tapi saat kamu menjadi hening dan hadir, energi itu akan datang sendiri. Latihan awal tenaga dalam tidak membutuhkan kekuatan fisik besar, tapi ketekunan dalam kesadaran sederhana. Mulailah dengan waktu singkat setiap hari, 5 hingga 10 menit. Fokus pada napas, rasakan alirannya dari hidung ke dada, lalu turun ke perut. Biarkan tubuhmu menjadi wadah yang tenang. Kalau pikiranmu melayang, tidak apa-apa. Kembalikan perlahan ke napas. Dengan latihan ini, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kekuatan. Kamu sedang membangun koneksi. Koneksi antara tubuh, pikiran, dan kesadaran. Ketika koneksi ini mulai kuat, tenaga dalam akan mengalir tanpa hambatan. Pada tahap tertentu, kamu akan mulai merasakan arus lembut di dalam tubuhmu. Mungkin terasa hangat di telapak tangan, berdenyut di ulu hati, atau berputar lembut di sekitar perut. Itu yang disebut pusat energi atau cakra dalam istilah India. Dalam tradisi Nusantara, kadang disebut sebagai pusering jagat, titik di mana energi langit dan bumi bertemu dalam diri manusia. Namun, jangan buru-buru ingin menggerakkannya. Biarkan ia berkembang alami, seperti bunga yang mekar karena cahaya matahari, bukan karena ditarik paksa. Dan ketika kamu sudah bisa merasakan arus itu, langkah berikutnya bukan untuk menggunakannya, tapi untuk menyelaraskannya. Karena tenaga dalam yang tidak seimbang bisa membuat tubuh lelah dan pikiran gelisah. Energi yang besar tanpa arah bisa berbalik melawan pemiliknya.
Keseimbangan ini tercapai ketika kamu menjalani hidup dengan kesadaran yang sama seperti saat berlatih. Sadar saat berjalan, sadar saat berbicara, sadar saat marah, bahkan sadar saat diam. Karena semakin kamu sadar dalam hidup sehari-hari, semakin energi dalammu menjadi stabil. Jadi, jangan bayangkan tenaga dalam sebagai api besar yang menyala hebat. Bayangkan ia sebagai cahaya lembut yang menerangi dari dalam. Tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Tidak menghancurkan, tapi menumbuhkan. Itulah esensi sejati dari langkah pertama dalam mengaktifkan tenaga dalam. Bukan tentang menciptakan kekuatan luar biasa, tapi tentang membangunkan kesadaran halus yang sudah menunggu untuk dikenali. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang saat ingin membangkitkan tenaga dalam. Mereka terlalu sibuk mencari cara dan lupa untuk mengalami. Padahal, tenaga dalam bukanlah teknik, tapi keadaan batin. Begitu kamu berhenti mencari dan mulai menyadari, kamu akan merasakan bahwa energi itu sudah bekerja. Bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman yang selama ini kamu abaikan. Coba bayangkan. Di dalam dirimu ada lautan luas, tenang di permukaan, tapi dalam di bawahnya. Selama ini kamu hidup di permukaan, berpikir, bereaksi, berjuang. Tapi ada saat-saat langka ketika kamu menenggelamkan diri sedikit lebih dalam, ketika kamu menarik napas pelan, ketika dunia terasa hening sesaat, ketika kamu benar-benar hadir. Di sanalah tenaga dalam mulai bernafas bersamamu. Bukan dalam bentuk cahaya mistis atau getaran aneh, melainkan dalam bentuk kesadaran baru. Tubuhmu mulai terasa hidup, napasmu terasa penuh makna, dan di antara dua hembusan napas itu, kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Orang-orang dulu menyebutnya daya hidup, nafas suci, atau roh yang sadar. Mereka tidak mengajarkan teknik untuk mencapainya. Mereka hanya menuntun muridnya untuk diam dan mendengarkan tubuhnya sendiri. Karena pada akhirnya, tenaga dalam bukan sesuatu yang kamu lakukan. Ia adalah sesuatu yang kamu izinkan untuk muncul. Ia tidak bangkit karena kamu berusaha keras, tapi karena kamu akhirnya cukup diam untuk mendengarnya. Ketika kamu berjalan dengan kesadaran penuh, setiap langkah menjadi saluran energi. Ketika kamu berbicara dengan hati yang jernih, setiap kata menjadi pancaran tenaga hidup. Ketika kamu duduk diam dalam keheningan, seluruh tubuhmu menjadi seperti bumi yang sedang bernafas. Itulah bentuk latihan yang sejati. Hidup dengan kesadaran yang menyala di setiap momen kecil. Tidak perlu ruang meditasi, tidak perlu posisi tertentu, karena seluruh dunia ini adalah tempatmu berlatih. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana pikiranmu kacau, tubuhmu berat, dan energimu terasa hilang. Tapi di sanalah pelatihannya dimulai. Di tengah kesibukan, kelelahan, dan kebisingan, kamu belajar menemukan ketenangan kecil. Seperti api kecil di tengah badai yang tetap menyala. Dan setiap kali kamu menemukan momen hening itu, setiap kali kamu menyadari napasmu tanpa berusaha, kamu sedang melangkah satu langkah lebih dekat menuju inti dirimu. Itu bukan tentang menjadi kuat, bukan tentang kekuatan yang bisa ditunjukkan, tapi tentang mengenali bahwa kamu sudah kuat sejak awal. Tenaga dalam bukan tujuan, ia adalah cara hidup, cara bernafas dengan sadar, cara berjalan dengan penuh makna, cara hadir sepenuhnya di dunia, tanpa kehilangan keheningan di dalam diri. Pada akhirnya, perjalanan menuju tenaga dalam bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali apa yang telah lama ada di dalam dirimu. Banyak orang berusaha terlalu keras untuk mencarinya di luar, di buku, di guru, di ritual, bahkan di mantra. Padahal yang dicari itu sedang menatap mereka dari dalam cermin setiap hari. Kekuatan itu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang lahir
saat kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang terlalu bising. Pikiran terus berlari, tubuh terus bekerja, hati terus menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada ruang sunyi yang tidak pernah berubah. Ruang itu bukan di luar sana. Ia ada di dalam dirimu, menunggu saat kamu menutup mata dan berkata, "Aku di sini." Itulah langkah pertama yang sebenarnya. Bukan latihan fisik, bukan jurus rahasia, melainkan keputusan sederhana untuk hadir penuh dalam dirimu sendiri. Begitu kamu mengambil langkah itu, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Napas yang dulu terasa biasa kini terasa suci. Tubuh yang dulu kamu abaikan kini terasa hidup. Dan setiap momen yang kamu jalani berubah menjadi medan latihan kesadaran. Mungkin kamu belum merasakan getaran hebat, belum melihat cahaya, belum mengalami apapun yang luar biasa. Tapi jangan salah, setiap kali kamu memilih untuk tenang, setiap kali kamu sadar akan napasmu, setiap kali kamu berhenti bereaksi dan mulai mendengarkan, itulah tanda bahwa tenaga dalammu sedang bangkit pelan-pelan. Dan mungkin pada suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa yang kamu cari selama ini bukan kekuatan, melainkan kebersatuan. Kebersatuan dengan tubuhmu, dengan napasmu, dengan dunia di sekelilingmu, dan dengan sumber kehidupan yang diam di dalam dirimu, menunggu untuk dikenali kembali. Karena pada akhirnya, tenaga dalam bukan soal menjadi luar biasa. Ia tentang menjadi sadar sepenuhnya sebagai manusia